Nah, Bapak Ibu, eh, yang saya ingin sampaikan ini terutama untuk Dinas Kominfo dan Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa ya, Dinas Pemdes kalau di kota kabupaten itu. Kami acara sosialisasi ini semacam kami memberikan uraian singkat kepada Bapak Ibu tentang apa itu dari kemarin, apa itu aplikasi Prodeskel, Siskedes, Sipades, ada aplikasi Sistem Informasi Desa (SID), ada aplikasi Desa Wisata Nusantara. Hari ini kita akan belajar tentang website desa dan aplikasi layanan desa. Yang kedua, hal tersebut disajikan lewat aplikasi SIDKNG atau singkatannya Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation. Nah, di aplikasi ini terdapat fungsi dari Dinas Kominfo dan Dinas Pemdes sebagai admin dalam aplikasi kami. Nanti mungkin lebih detailnya disampaikan oleh narasumber kita, tim pengajar, tapi yang saya pahami adalah Dinas Kominfo ditunjuk sebagai admin untuk mendaftarkan nama domain desa. Dinas Kominfo dan Dinas Pemdes juga bisa berperan sebagai admin yang membantu jika terdapat kendala-kendala teknis dalam aplikasi, mungkin lupa cara menggunakan atau mengoperasikannya. Nah, bisa juga ke kami, tapi setahu saya admin dari di Dinas Kominfo maupun Dinas Pemdes itu mempunyai peran dalam aplikasi ini. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada Dinas Kominfo dan Dinas Pemdes, karena ini kita dalam hal mempercepat transformasi digital desa, kita juga harus sharing tanggung jawab. Nah, jika sosialisasi ini kami maksudkan supaya Dinas Kominfo dan Dinas Pemdes juga mulai bergerak untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan bimbingan teknis onsite di kabupaten atau kota atau kotanya masing-masing. Kami dari Dinas Kominfo maupun Dinas Kemendagri, Dinas Pemdes akan datang dengan penganggaran kami, akan tetapi fasilitasi untuk bimbingan teknisnya itu dibiayai oleh kabupaten kota. Nah, karena memang kami sudah beberapa tahun ini mempelajari yang namanya bimbingan teknis secara virtual itu kurang efektif jika dibandingkan dengan bimbingan teknis secara onsite di kota kabupaten ibu. Nah, jika kota kabupaten atau Dinas Kominfo menginginkan supaya seluruh operator desanya diberikan bimbingan teknis secara onsite, monggo kita berbagi tanggung jawab juga. Kota kabupaten, khususnya Dinas Kominfo dan Dinas Pemdesnya, mohon juga mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan bimbingan teknis, memfasilitasi bimbingan teknisnya, apakah menyediakan ruangan, makan minum, gitu ya kan, selama pelaksanaan bimbingan teknis di kota kabupaten ibu. Kami dari tim narasumber dari ketiga kementerian ini akan datang dengan pembiayaan kami sendiri. Itu skema yang kami tawarkan kepada kota kabupaten. Mohon perwakilan Dinas Kominfo dan Dinas Pemdes yang hadir pada pagi hari ini menyampaikan kepada pimpinannya hal yang kami sampaikan ini. Jika ada hal yang lebih lanjut ingin ditanyakan kepada kami, Dinas Kominfo maupun Dinas Pemdes bisa menghubungi kami. Mungkin nanti Febri tolong di-share kontak personnya Fahru dan Febri di ini ya, di link chat ya. Untuk misalnya konsultasi lebih lanjut, Bu, bagaimana sih skema pembiayaan fasilitasi bimbingan teknis itu? Ada berbagai macam bentuk, tergantung Bapak Ibu ingin menyelenggarakannya di mana. Yang jelas yang kami bisa berikan adalah kami dari Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa akan datang dengan pembiayaan kami sendiri. Tapi kota ataupun kabupatennya bertanggung jawab untuk memfasilitasi bimbingan teknis untuk operator-operator desa yang seluruh desa yang ada di kota atau kabupatennya, desa dan kelurahannya, desa dan kelurahan. Nah, itu saja dari saya untuk sesi pertama. Ini saya lihat ada yang raise hand, mungkin kayaknya ini ya.
Kayaknya dia kepencet kali ya, Feb. Untuk sesi pertama ini kita akan mengikuti pelatihan layanan desa, layanan masyarakat di tingkat desa. Untuk siapa nih? Untuk Kak Wendy, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elfrida. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wendy. Hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi ya terkait aplikasi SIDKNG, di mana aplikasi SIDKNG ini merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, di mana di dalamnya adalah berisi 2 aplikasi untuk kebutuhan pemerintah desa dalam tupoksinya untuk memberikan fasilitas penyampaian informasi publik ya melalui website desa. Nanti akan kita juga sama-sama hari ini sosialisasikan aplikasinya. Dan yang satu lagi adalah aplikasi untuk kebutuhan pemenuhan layanan publik ya, berupa berkas-berkas yang diterbitkan oleh pemerintah desa di aplikasi desa.id. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti saat ini di sesi pertama kita akan kupas dulu ya di aplikasi pertama, yaitu di layanan desa. Nanti di sesi kedua ada kerabat kerja saya, Pak Roni, akan menyampaikan sosialisasi terkait aplikasi website desa.id. Nah, izin Bapak Ibu, sedikit saya share screen ya. Saya percaya tidak ada yang sempurna selama kita itu yang diperlukan. Oke, sudah kelihatan Pak Roni? Dalam membuat sebuah. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah sedikit cerita saya bahwa aplikasi SIDKNG ini diluncurkan pada tahun 2020 dengan status production ya. Yang artinya aplikasi ini sudah bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Nah, di aplikasi ini ini mengusung konsep kolaborasi, integrasi, dan interoperate ya di aplikasinya, di mana aplikasi ini kedepannya akan memungkinkan kita berbagi pakai data yang diproduksi oleh aplikasi ini untuk beberapa kepentingan di level pemerintah ya, baik itu kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga sampai ke tingkat pusat. Nah, berikut adalah arsitektur development dari platform SPB Desa atau SIDKNG ya, di mana titik nolnya dimulai dari yang warna kuning ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kajian dan analisa awal dalam pengembangan aplikasi SIDKNG itu adalah bertumpu kepada proses bisnis pemerintahan desa kelurahan ya, di mana di dalamnya ada beberapa bagian proses bisnis yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, diantaranya pelayanan masyarakat, kemudian transparansi dan informasi publik, lalu kemudian aspirasi dan partisipasi masyarakat, ada juga administrasi tata kelola pemerintahan, dan satu lagi pemberdayaan masyarakat ya, baik itu melalui BUMDes ataupun kelompok masyarakat. Nah, dari titik nol ini kita lihat bahwa aplikasi ini ditujukan penerima manfaat akhirnya adalah pemerintah desa. Ya, maka atas dasar itu dikembangkanlah satu aplikasi yang saat ini baru 2 level ya, 2 blok atau 2 kategori yang dikembangkan, yang sudah dirilis oleh pemerintah pusat, yaitu di bidang informasi dan layanan masyarakat. Nah, kemudian dikembangkanlah platform tata kelola pemerintahan desa yang dituntut untuk bisa terintegrasi dengan berbagai platform yang disiapkan oleh pemerintah ya, baik itu di sisi informasi ataupun layanan publik. Nah, untuk pengembangan platform ini ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya adalah user profiling ya,
atau kita memahami si pengguna akhir ya. Kita melakukan kajian analisa untuk melihat sejauh mana pengguna aplikasi ini bisa berinteraksi dengan aplikasi. Di antaranya hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu adalah sentimen masyarakat ya, yang menjadi pertimbangan terkait informasi dan layanan publik ya di tingkat desa. Kemudian problematika aparatur desa ya. Nah ini kita juga dalami sejauh mana hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam melakukan tupoksinya untuk memberikan informasi dan layanan publik. Kemudian demografis dan psikografis desa ya, yang kita tahu setiap desa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu dari user profiling, proses pengembangan sistem itu kita masuk ke kajian sistem development-nya, di mana aplikasi SIDEKA-NG ini dibangun berdasarkan prinsip cloud computing ya, atau komputasi awan, yang di mana kalau komputasi awan itu kita bisa menjalankan aplikasi tanpa harus melakukan instalasi di masing-masing pengguna ya, di perangkat masing-masing pengguna. Tapi mereka bisa mengakses melalui jaringan internet yang berbasis web ya. Kemudian tuntutan dari sistem development juga ada microservices environment ya, di mana di dalam sistem itu ada beberapa layanan, ada beberapa fungsi-fungsi, ada beberapa fitur yang menjadi satu buah service ya. Nah, service ini penting untuk didefinisikan proses bisnis yang memiliki service ya dalam sistem. Ini didefinisikan, dibuatkan satu microservices untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi lain yang berhubungan dengan proses bisnis tersebut ya. Maka ini teknologi microservices sudah ditetapkan dalam pengembangan arsitektur sistem di SIDEKA-NG. Lalu kemudian ada juga dilengkapi dengan web service dan API manajemen ya. Ini fungsinya untuk berbagi paket antar Lalu selanjutnya ada sistem supporting ya. Nah ini sistem supporting ini penting ketika dilakukan implementasi setelah digunakan oleh pemerintah desa, di mana sistem ini harus berkelanjutan ya, harus berkelanjutan dari sisi perawatan dan juga dari sisi pengembangan. Nah untuk itu maka dibutuhkan satu kolaborasi ya, setiap level pemerintahan semua harus terlibat dalam supporting sistem, baik itu di tingkat kabupaten, kota ataupun pemerintah pusat ya. Nah, dalam aplikasi SIDEKA ini ada 3 aktor yang terlibat ya, dan semua ini mewakili setiap jenjang level pemerintahan. Yang pertama itu adalah admin pusat. Admin pusat ini dikelola oleh dan proses bisnisnya itu dikelola oleh 2 kementerian lainnya, yaitu Kementerian Desa dan juga Kementerian. Lalu di level admin kabupaten, tugas dari admin pusat ini dia mengaktifasi admin kabupaten. Admin kabupaten ini juga sama, ini dipegang oleh 2 dinas di kabupaten kota. Yang antaranya yang pertama adalah admin teknisnya itu adalah Diskominfo ya, Diskominfo Kabupaten Kota. Lalu kemudian admin proses bisnisnya dipegang oleh dinas PMD atau DPMD ya. Sekian Kabupaten Kota menamakan dinasnya dinas PMD, di mana ada bina PMD di sana yang tupoksinya membina seluruh pemerintah desa yang ada di wilayahnya. Nah, bagaimana kaitan pembagian peran di antara 2 level admin ini ya? Nah, dalam aplikasi itu ada proses bisnis dan ada teknis ya. Nah, untuk kendala-kendala teknis itu dikawal oleh Diskominfo ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, karena mereka lebih paham dari sisi teknis dalam penanganan kendala di aplikasi dari sisi teknis. Nah, atau dinas kepada bagaimana mereka memberikan solusi ketika ada kendala terkait proses bisnis, misalkan di layanan desa. Di layanan desa nanti ketika pemerintah desa atau kelurahan menggunakan aplikasi ini,
Lalu kemudian ada beberapa layanan yang belum tersedia di aplikasi. Nah, ini desa bisa mengusulkan ya, bisa mengusulkan untuk menambahkan layanan tersebut ya ke dalam aplikasi dengan ketentuannya dia menginformasikan atau mengusulkannya melalui dinas Pemdesnya. Ya, nanti dinas Pemdes ya, admin kabupaten di dinas Pemdes, teman-teman di dinas Pemdes itu akan memverifikasi ya, akan memverifikasi apakah usulan penambahan fungsi atau layanan yang diminta oleh pemerintah desa itu sesuai dengan kewenangan desa ataupun regulasinya ya. Nah, ketika sesuai di-approve, maka itu akan diposisikan ke Dinas Kominfo untuk dibantu dibuatkan penambahan fitur dan layanannya. Ya, relasinya ke dua level admin di kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah terimplementasi platform tata kelola pemerintah desa atau SIDKNG ini didukung oleh infrastruktur yang ada di pusat data nasional dan juga sistem penghubung layanan ya. Ini juga salah satu bagian yang penting ya, di mana seluruh infrastruktur aplikasi ya dan juga seluruh proses transaksi data di aplikasi pemerintah itu akan terpusat di pusat data nasional ya. Nah, ini sangat penting ya dalam era digitalisasi, di mana kita nanti data-data hasil output dari setiap aplikasi pemerintah itu bisa dibagi pakaikan ya dengan prinsip bagi pakai data pemerintah ya, yang nanti akan dijalankan atau dioperasionalkan melalui pusat data nasional. Nah, ini artinya seluruh infrastruktur sistem itu dikelola oleh pemerintah pusat. Untuk itu maka desa dalam penggunaan aplikasi ini tidak dituntut untuk biaya apapun ya dalam penggunaan aplikasinya. Apakah itu pembiayaan untuk hosting server ataupun pembiayaan untuk pengembangan aplikasinya. Ini semuanya sudah dihandle oleh pemerintah pusat. Jadi kita tinggal nanti ke depannya sama-sama bagaimana melengkapi seluruh fitur dan layanan yang ada di aplikasi secara berkelanjutan dengan mengajukan usulan-usulan pengguna ya, berdasarkan jenjangnya nanti. Bukan hanya pemerintah desa, nanti juga Pemda atau admin kabupaten kota, teman-teman juga bisa mengajukan usulan-usulan ya terkait pengembangan aplikasinya. Nah, selain pusat data juga ada sistem penghubung layanan, di mana ini akan nanti ujungnya berdampak kepada proses mempermudah proses layanan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti kita ketahui ya, layanan dasar di pemerintah desa itu merupakan bahan baku untuk menuju ke layanan utamanya ya. Nah, ini berkas-berkas atau surat-surat pengantar yang diterbitkan oleh desa ini merupakan titik awal proses permohonan layanan masyarakat dan berujung kepada dokumen akhir atau berkas akhir yang dituju. Nah, ini sistem penghubung layanan ini kedepannya nanti akan memudahkan setelah terdefinisikan seluruh layanan yang ditetapkan secara aplikasi, ini bisa kami relasikan dengan tujuan pelayanannya yang dikelola oleh level pemerintah lainnya ya, melalui sistem penghubung layanan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekilas ya singkat terkait arsitektur development platform FPB Desa. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi. Ya. Kita akan mulai ke layanan desa.id ya, ke aplikasi layanan desa. Super App itu kaitannya bukan hanya pada Perpres SPBI saja, tetapi juga termasuk Undang-Undang Pelayanan Publik. Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Bentar, saya kembali share lagi. Jadi mandat yang harus kita laksanakan ternyata cukup banyak. Ya, sudah tampil? Mohon izin. Sudah ya? Ya Bapak Ibu. Nah,
Itu di layar ya, aplikasi layanan desa ya. Di alamat aplikasinya layanandesa.id. Jadi Bapak Ibu untuk menjalankan aplikasi ini, karena ini berbasis cloud ya, Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi ini menggunakan browser ya, dan sudah tentu harus terkoneksi, perangkat Bapak Ibu sekalian harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, browsernya yang kami sarankan adalah Bapak Ibu menggunakan Google Chrome ya. Google Chrome, nanti Bapak Ibu buka browsernya, kemudian masukkan alamat aplikasinya ya. Ini berikut alamat aplikasinya, ya saya highlight, di layanan.desa.id. Nah, ketika dia masukkan alamat, kemudian Bapak Ibu akses, maka muncullah landing page dari aplikasi yang seperti tampak di layar ya. Ini adalah aplikasi layanan desa.id SIDEKA-NG. Ya, kita lihat ada beberapa informasi, Bapak Ibu bisa baca juga, yang terkoneksi ke internet boleh Bapak Ibu juga sama-sama kita akses ya aplikasinya. Ini sistem layanan desa atau kelurahan ya, ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Ini dasar hukumnya ya. Di antaranya adalah Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Kemudian standar pelayanan minimal desa berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2017. Kemudian Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Lalu yang terbaru adalah Perpres nomor 39 2019 dan juga terkait kebijakan satu data dan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang pemerintahan berbasis elektronik tentang SPBE. Nah, ini ada beberapa fitur ya, teknologi yang diinformasikan di landing page layanan desa. Nah, ini fitur utamanya ya, di mana aplikasi layanan desa ini ya, saat peluncuran pertamanya di tahun 2020, ini secara standar telah menyediakan 22 jenis permohonan ya, dan 29 jenis berkas yang bisa diterbitkan oleh aplikasi layanan desa. Ya. Nah, sampai saat ini setelah implementasi selama 3 tahun, ini ada beberapa usulan dari beberapa daerah. Nah, ini menambah jenis layanan yang awalnya 29 sekarang sudah mencapai hampir 36 ya, 36 jenis berkas yang diterbitkan oleh aplikasi layanan desa ya, di mana berkas-berkas tersebut adalah diantaranya surat pengantar desa ya yang dikelola oleh aplikasi ini, lalu permohonan dan penerbitan berkas surat keterangan desa, dan juga yang terakhir adalah permohonan dan proses berkas surat pernyataan desa ya. Ini merupakan dokumen-dokumen yang menjadi kewenangan desa untuk diterbitkan dalam hal layanan administrasi masyarakat pemerintah ya yang dimohon oleh masyarakat. Nah, aplikasi ini juga diluncurkan dengan dilengkapi oleh template editor ya Bapak Ibu. Nah, template editor ini adalah fungsinya untuk membuat atau menambahkan jenis berkas baru ya. Jadi template editor ini untuk menambahkan jenis permohonan ataupun berkas baru. Nah, ini tidak dipegang oleh admin desa ya. Nanti ini fungsinya ada di admin kabupaten. Ya, fungsi teknisnya ada di Diskominfo. Ya, lalu kemudian fungsi proses bisnisnya berdasarkan approval atau usulan dari Dinas Pemdes ya. Jadi Bapak Ibu di admin kabupaten ini memungkinkan ya membuatkan berkas baru atas dasar usulan dari pemerintah desa jika memang ada berkas-berkas yang layanan yang belum terakomodir di aplikasi. Kemudian sebelumnya dibuatkan itu harus melalui proses approval atau verifikasi dari Dinas Pemdesnya. Jadi sudah dipastikan bahwa layanan yang diterbitkan atau berkas baru yang akan diterbitkan, yang akan disiapkan atau ditambahkan,
itu sudah memenuhi ketentuan secara regulasi dan kewenangan ya untuk bisa diterbitkan oleh pemerintah desa. Kemudian, nah ini konsep multi level user ya, ini tuntutan dalam pemanfaatan satu buah aplikasi ini memang dituntut kolaborasi seluruh level pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam penggunaan dan pengembangan aplikasi layanan desa ya, di mana ada 3 level admin di sini ya. Yang pertama administrator pusat ya, admin pusat ini ada 3 kementerian yang terlibat di dalamnya. Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa ya. Nah ini admin pusat inilah yang nanti yang akan mengaktifasi seluruh admin kabupaten kota ya. Admin pusat lah nanti yang akan mengaktifasi admin kabupaten kota. Kemudian ada yang level kedua adalah administrator daerah atau admin kabupaten kota, itu ada 2 ya, ada 3 juga. Diskominfo, DPMPD, dan Disdukcapil ya. Ini nanti fungsi utamanya adalah melakukan aktivasi user untuk bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk pemerintah desa yang ada di wilayahnya ya. Jadi nanti alurnya sebelum bisa memanfaatkan aplikasi ini, maka admin kabupatennya harus teraktivasi dulu sebagai admin sistem ya. Nanti setelah teraktivasi sebagai admin sistem, maka admin kabupaten tersebut mulai bisa mengaktifasi seluruh admin desa yang ada di wilayahnya. Itu terkait aplikasi layanan desa ya. Sekarang kita akan intip ke dalamnya. Ini saya akan masuk ke aplikasi dengan role sebagai admin kabupaten ya. Nanti teman-teman di kabupaten kota akan bisa tahu ya fitur-fitur apa saja atau menu-menu apa saja dan proses bisnis apa saja yang ada di aplikasi layanan desa di level admin kabupaten. Ya, ini saya masuk sebagai admin kabupaten, salah satu kabupaten kota di Indonesia ya. Inilah tampilan awal ketika saat kita masuk ke aplikasi ya, di mana ada dashboard aplikasi layanan desa. Ini berisi informasi transaksional ya, yang dilakukan oleh seluruh desa terkait layanan desa melalui aplikasi layanandesa.id ya, di mana ada infograf ya. Di awal ini ada infograf informasi terkait statistik permohonan ya per bulannya. Ini akan muncul data counter ya setiap bulannya, berapa jumlah aplikasi yang transaksi yang dilakukan pemerintah desa di wilayahnya dalam melakukan pelayanan administrasi untuk masyarakat melalui layanan desa. Di sebelah kanannya ini ada informasi juga jumlah permohonan yang sudah diproses selama penggunaan aplikasi, kemudian informasi transaksi layanan yang dilakukan hari ini, hari sebelumnya, bulan ini, dan bulan sebelumnya. Lalu di bawahnya ada status permohonan ya. Ini status permohonan ini berisi daftar jenis permohonan, kita bisa lihat ya. Ada beberapa jenis permohonan ya. Kemudian, kemudian ada status permohonannya ya. Nah ini kita lihat ada verifikasi desa kelurahan ya. Ini nanti ke depannya jika sudah terimplementasi portal layanan mandiri di aplikasi ini, maka status verifikasi kepala desa atau Pak Lurah ini akan diaktifasi ya. Akan kita bisa lihat mana permohonan pelayanan yang sudah terverifikasi atau belum oleh pemerintah desa. Tapi jika belum terimplementasi portal layanan mandirinya, maka masih tetap verifikasinya secara manual ya, di mana nanti setelah terbit berkas maka di approve secara manual oleh sekretaris desa ataupun kepala desa ya, di proses di lapangannya. Ini menu dashboard ya, informasi yang tampil di menu dashboard. Kemudian ada menu permohonan ya. Nah, ini berisi daftar permohonan yang sudah diproses oleh seluruh desa di kabupaten tersebut ya.
Ini kita bisa filter berdasarkan jenis permohonannya, status permohonannya, atau kita bisa melakukan pencarian lebih spesifik dengan menginputkan keyword pencariannya ya. Nah, di tabelnya kita lihat ada nomor permohonan ya, ini adalah nomor permohonan. Kemudian tanggal dibuatnya ya, tanggal diterbitkannya dan jenis permohonannya, kemudian nama pemohon serta NIK pemohon dan alamat pemohon. Nah, juga terakhir adalah statusnya ya, status dari permohonannya. Ini kita bisa lihat detailnya, bisa kita retrieve datanya ya, kita bisa lihat lebih detail setiap permohonan yang sudah terproses dan berstatus selesai ya oleh admin kabupaten kota. Kemudian ada berkas ya, di sini muncul berkas-berkas ya. Jadi di aplikasi layanan desa ini ada dua elemen ya. Dalam prosesnya, yang pertama adalah permohonan dan yang kedua adalah berkas ya. Jadi ada dua nomor nanti yang keluar, dua data yang dihasilkan, yaitu data permohonan dan data berkas. Nah, kenapa dibedakan ya? Karena dalam satu permohonan itu bisa jadi tidak satu berkas ya. Di aplikasi ini memungkinkan dalam satu permohonan itu bisa munculkan lebih dari satu berkas ya. Nanti kita lihat berkas-berkas apa saja ya, yang permohonan-permohonan apa saja yang outputnya itu melebihi satu berkas yang diterbitkan. Nah, di berkas juga ini ada indeks berkas-berkas yang sudah dibuat ya, kita lihat di sebelah kanan ini. Ini jumlah, ini artinya adalah ini berkas pindah dalam satu desa kelurahan, ini sudah ada proses di kabupaten ini senilai 3 permohonan ya. Nah, ini akan bergerak sesuai dengan transaksi layanan yang dilakukan di seluruh desa di kabupaten. Lalu selanjutnya ada data master ya. Nah, ini data master ini untuk membuat data master adalah yang berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan permohonan berkas oleh masyarakat ya. Di antaranya ada data master, data bentuk perusahaan. Ini secara default sudah terisi ya, berdasarkan data-data nama bentuk perusahaan yang diterbitkan oleh Menperindag ya. Ini bisa ditambahkan atau memungkinkan untuk ditambahkan nama bentuk perusahaan baru jika memang ada nama bentuk perusahaan baru oleh admin kabupaten ya. Ataupun juga ada bisa melakukan perubahan nama bentuk perusahaan jika memang terjadi perubahan nama bentuk perusahaannya ya. Ini bisa disesuaikan seluruhnya, bisa disesuaikan kembali, bisa diedit, dihapus, ditambah ya oleh admin kabupaten. Kemudian ada data kegiatan usaha juga ya. Ini juga sama, sudah berisi data standar ya, standar secara nasional. Sudah terinputkan, tapi jika dirasa ada kesalahan penamaan ataupun kekurangan, nah ini teman-teman di admin kabupaten juga bisa menambahkannya. Lalu ada data kecamatan ya, data kecamatan di kabupatennya ini terkunci ya, pasti akan berisi data kecamatan sesuai dengan kabupatennya masing-masing. Nah, di sini pun jika memang nanti ada pemekaran kecamatan, ya, teman-teman di admin kabupaten bisa melakukan penambahan datanya ya. Nah, ini otomatis akan dipegang atau inisiasinya datang dari admin dinas Pemdes ya, yang lebih tahu terkait struktur kewilayahannya di kabupaten ya. Jika nanti ada pemekaran atau penyatuan satu desa, pemekaran atau penyatuan kecamatan, maka otomatis harus melakukan perubahan atau penambahan atau modifikasi master data kecamatannya. Pun demikian dengan data desa kelurahan ya. Nah, ini jika memang di data desa ini teman-teman bisa memungkinkan ya merubah penamaannya sesuai dengan kearifan lokal wilayahnya masing-masing. Misalkan jika di Sumatera Barat nama desa itu bukan desa ya, nama penamanya jadi nagari. Nah, ini bisa disesuaikan. Ya, ini akan berdampak kepada nanti output berkas yang dihasilkan ya, terutama di kop surat berkasnya. Jika nama desanya, titel wilayahnya nagari, maka teman-teman kabupaten silakan menyesuaikan titel wilayahnya melalui data master data desa kelurahan ya.
Kemudian detail jabatan pemimpin juga ya. Di beberapa desa di Indonesia ada penamaan yang berbeda ya. Ini juga memungkinkan disesuaikan oleh admin kabupaten. Contoh misalkan di Papua itu kepala desa, istilah penamanya adalah kepala kampung, maka silakan Bapak Ibu sesuaikan titel jabatan pemimpin di master data, data desa atau kelurahannya. Nah itu tadi data master ya. Kemudian user management ya. Nah disinilah fungsi utama yang akan sering Bapak Ibu lakukan di awal penggunaan aplikasi, yaitu mengaktifasi admin desa ya. Nanti Bapak Ibu ketika sudah dapat mengakses aplikasi ini di level admin kabupaten, maka bisa melakukan proses aktivasi admin desa ya agar dapat memanfaatkan aplikasi ini ya. Ini kita intip ya. Nah, ini adalah menu aktivasi admin desa di mana akan tampil daftar desa yang sudah teraktivasi sebelumnya ya. Jadi seiring proses aktivasi maka daftar ini pun akan bertambah ya. Bagaimana caranya ya untuk menambahkan data baru atau melakukan proses aktivasi admin desa baru? Ini di tombol kanan atas ada fungsi untuk aktivasi admin desa ya. Nah, kita klik, maka akan tampil form aktivasi admin desa ya, di mana nanti data wilayahnya, provinsi dan kota kabupaten itu sudah terkunci berdasarkan aktivasi proses aktivasi admin kabupaten Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu setelah itu yang dilakukan adalah menentukan desa dari kecamatan dari desa tersebut ya. Tentukan dulu desa kecamatan tersebut, kemudian pilih desa yang akan diaktifasinya. Nah, ini kemudian adalah data pejabat pengelola aplikasi yang ditunjuk oleh pemerintah desa ya. Ini mungkin nanti harus diterbitkan surat penunjukan atau surat perintahnya dari kepala desa ya, sebagai bahan untuk melengkapi proses aktivasi admin desa oleh admin kabupaten. Pun demikian nanti jika admin kabupaten mengajukan permohonan aktivasi admin kabupaten ke pemerintah pusat, maka di surat permohonannya itu harus menunjuk pejabat pengelola aplikasinya ya, yang bertanggung jawab dalam penggunaan aplikasi. Ini diisi nama lengkap ya, alamat email, nomor telepon, NIP jika ada ya, pemerintah desa ya, pangkat, jabatan. Kemudian setelah semuanya terisi, maka tinggal dieksekusi aktivasinya dengan mengklik tombol proses aktivasi. Ya. Jika sudah terproses, maka nanti akan tampil informasi detail aktivasi admin desa ya. Berikut dengan informasi kredensial user ya, kredensial akses ya. Jadi di sini kita lihat detail aktivasi admin desa, ya, sesuai isian form tadi, maka sistem akan mengenerate username password, ya, untuk diserah terimakan ke pemerintah desa. Ya. Nanti setelah diserah terimakan, maka pemerintah desa dapat mengakses aplikasi layanan desa menggunakan user password default yang sudah dibuatkan atau diserah terimakan oleh admin kabupaten melalui proses aktivasi admin desa. Ya, lalu kemudian itu proses aktivasi admin desanya. Lalu kemudian di menu user management juga ada daftar user ya. Ini seluruh user yang terlibat dalam aplikasi maka akan muncul di daftar ini ya, di daftar user layanan desa ya. Ini Bapak Ibu di admin kabupaten. Ini bisa dilihat detailnya ya, dan Bapak Ibu bisa membantu melakukan reset password ya. Teman-teman admin kabupaten bisa membantu untuk melakukan reset password jika terjadi pemerintah desa atau admin desa itu lupa passwordnya untuk mengakses aplikasi. Jadi teman-teman desa nanti kalau misalkan kelupaan ya, atau ada kesalahan password, tidak dapat mengakses aplikasi, maka teman-teman di desa kelurahan itu bisa menghubungi admin kabupaten untuk dibantukan meresetkan passwordnya ya.
Nah, caranya nanti teman-teman kabupaten tinggal klik menu reset password, kemudian buatkan password baru dan konfirmasi password baru ya. Lalu jika sudah simpan, maka serahkan username passwordnya ke pemerintah desa ya, untuk mereka bisa mengakses kembali aplikasi layanan desanya. Lalu selanjutnya ada di menu layanan desa ada menu setting ya. Nah, ini adalah menu setting, ada beberapa menu kita lihat ya, ada jenis berkas, jenis permohonan, dan jenis aplikasi ya. Nah, ini jenis berkas ini yang tadi kita di awal sampaikan adalah template editor ya. Nah, Bapak Ibu di sini tampil ada beberapa berkas ya, yang sudah tersedia ya, yang sudah ada di aplikasi. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan berkas baru atau bisa mengedit berkas yang sudah ada ya. Nah, ini kita lihat template kontennya ya. Di sini ini form untuk mengelola jenis berkas ya yang ada di aplikasi. Ini tampil format kode berkas, judul berkas, kemudian format penomoran, kemudian kategori suratnya ya. Ini bisa ditentukan ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menentukan headernya ya. Headernya, lalu kemudian footernya. Footer ini penanda tangan ya. Nah, ini beberapa berkas yang diterbitkan oleh desa kelurahan itu penanda tangannya ada yang hanya tanda tangan kepala desa, ada hanya tanda tangan camat, nanti ya ada beberapa berkas yang cukup ditandatangan oleh camat saja untuk minta verifikasi, kemudian tanda tangan kepala desa dan camat, ada dua-duanya ya. Kemudian ada tanda tangan pemohon atau dan kepala desa ya. Nah, ini beberapa jenis format footer atau penandatanganan berkas yang ada di desa atau kelurahan. Lalu kemudian ada template konten ya. Di sini kita lihat ya, tampil preview dari konten di isi body suratnya ya. Ini kita lihat Bapak Ibu bisa melakukan perubahan ya jika dirasa perlu melakukan perubahan. Nah, ini dengan format HTML ya. Ini penulisannya dengan format HTML. Kita bisa lihat Bapak Ibu bisa mempreviewnya berdasarkan Word seperti ini atau bisa berdasarkan kode view ya. HTML. Ini teman-teman di Diskominfo ya yang akan lebih paham terkait bagaimana pengelolaan edit berkas melalui pengkodean HTML ya. Nah, ini juga nanti ada kamus datanya Bapak Ibu. Ini sudah ada kamus data yang ditetapkan bahwa data-data ini terdefinisikan dan terrelasikan dengan data apa saja ya. Bagaimana cara penulisannya nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut ya terkait pengeditan berkas. Nah, lalu ada jenis permohonan ya. Kenapa ada permohonan dan berkas ya? Karena proses transaksi layanan itu ada 3 bagian ya, di mana pemerintah desa dalam melakukan proses layanan surat, itu yang dilakukan pertama adalah entry data pemohon ya. Jadi teman-teman taur pelayanan biasanya yang sering melakukan layanan penerbitan berkas untuk penduduk ya. Yang pertama dilakukan saat pemohon datang itu ya kita melakukan mengentry data pemohonnya ya, isi data sesuai KTP ya. Lalu selanjutnya setelah mengentry data pemohon, maka tahapannya adalah entry data permohonannya. Ya, nah ini jenis permohonan ini adalah entry data permohonannya. Jadi kebutuhan untuk permohonan apa ya? Ini ada beberapa permohonan yang tampil di daftar ya. Jadi kita ambil salah contoh adalah pindah dalam satu desa kelurahan. Nah, permohonan ini terrelasi dengan berkas ya. Nah, ini nanti untuk mengeditnya kita menggunakan penulisan YAML ya. Penulisan kalau yang tadi di berkas HTML, yang ini YAML. Ini teman-teman di Diskominfo juga nih nanti yang jadi fokus di proses ini ya. Jadi karena tusinya di teknis, maka nanti yang eksekusi penambahan atau pengeditan permohonan ataupun berkas itu ada dipegang di Dinas Kominfo. Jadi di Dinas Pemdes, teman-teman Dinas Pemdes hanya mengusulkan
berkasnya saja ya. Kemudian contoh berkasnya jika ada juga dilampirkan sebagai bahan usulannya untuk nanti dibuatkan oleh admin Dinas Kominfo berkas barunya melalui setting jenis berkas dan jenis permohonan barunya. Gitu ya. Kemudian ada settingan aplikasi. Nah, ini adalah settingan konfigurasi aplikasi di mana ada beberapa tabel di sini. Yang pertama adalah data kecamatan ya. Data kecamatan ini nanti akan kecamatan yang tampil itu yang sudah teraktivasi ya. Jika teman-teman nanti melihat ada baru mengaktifasi dua desa di 2 kecamatan, maka yang tampil hanya data kecamatannya hanya 2 kecamatan yang desanya sudah menggunakan aplikasi ya. Pun demikian dengan desa kelurahan ya, kita bisa monitor, teman-teman di admin kabupaten bisa memonitor desa-desa mana saja nih yang sudah dan yang belum menggunakan aplikasi berdasarkan kecamatannya ya. Nah, di sini kita bisa pilih data kecamatannya ya. Nah, kita bisa pilih Lembang. Kalau kita pilih Lembang misalkan ini baru 1 berarti yang sudah terimplementasi atau memanfaatkan diaktifasi aplikasi layanan desanya. Nah, ini akan menjadi satu target kerja ya atau sasaran kerja dari teman-teman admin kabupaten ya untuk melakukan implementasi di desa-desa yang belum terimplementasi aplikasi layanan desa. Lalu selanjutnya ada image header ya. Nah, ini adalah untuk menginputkan atau mengupdate logo dari aplikasi dan juga logo dari header berkas ya, sesuai ketentuan berkas-berkas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah itu menggunakan pemerintah desa menggunakan logo kabupaten di kop suratnya. Nah, ini untuk mengupdate logo kabupatennya, silakan Bapak Ibu masuk ke settingan aplikasi ya, lalu pilih tab image header, lalu inputkan atau uploadkan file JPG atau PNG dari logo kabupaten Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya ada sistem log ya. Nah, ini sistem log ini mencatat aktivasi user ya. Nah, teman-teman di kabupaten ini bisa ngintip nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh user yang ada di kabupaten Bapak Ibu sekalian melalui menu sistem log ya. Ini akan mencatat beberapa aktivitas ya, diantaranya login ya. Kita bisa tahu setiap saat siapa saja yang login ya, tanggal aktifnya atau tanggal loginnya, alamat IP-nya dan menggunakan browser apa ya, lalu siapa usernya. Nah, ini bisa teman-teman pantau ya di level admin kabupaten. Kemudian ada proses aktivasi admin dan juga ada activity membuat permohonan dan memproses permohonan. Proses permohonan berarti artinya ini menerbitkan berkas ya. Nah, ini semua tercatat aktivitinya di menu sistem log ya untuk men-trace beberapa permohonan jika memang nanti ada kendala atau ada keluhan dari masyarakat terkait permohonannya, maka Bapak Ibu bisa melakukan pelacakan ya di activity log yang ada di menu aplikasi layanan desa ini. Demikian itu tadi di level kabupaten ya. Nanti kita lanjut ke sisi level desa ya. Jadi saya ulang sekali lagi, prinsipnya di level admin kabupaten ya, fungsi utamanya adalah mereka mengaktifasi admin desa ya, lalu melakukan konfigurasi aplikasi melalui setting aplikasi ya. Lalu kemudian menentukan data master ya. Lalu selanjutnya adalah melakukan supporting jika terjadi admin desa itu tidak dapat mengakses aplikasi karena hal lupa password atau kredensial aksesnya lupa, maka teman-teman kabupaten bisa membantu meresetkan passwordnya di menu user management daftar user. Itu tadi. Jadi proses permohonannya tidak dieksekusi di sini ya. Nanti eksekusi permohonannya, eksekutornya adalah admin dari pemerintah desa. Oke, itu tadi dari admin kabupaten ya. Nanti kita buka sesi diskusi setelah saya selesaikan sesi selanjutnya ya. Kita login sebagai admin desa ya. Nah, ini saya akan login
sebagai admin desa. Saya sudah dapat kredensial user dari admin kabupaten. Ini seolah-olah saya sebagai operator desa ya. Saya login menggunakan kredensial username password yang diserahkan oleh kabupaten. Nah, ini tampilan dari menu aplikasi di level admin desa ya. Nah, nanti teman-teman ya, jika teman-teman pertama kali mengakses aplikasi, hal yang harus teman-teman lakukan adalah merubah kredensial usernya ya, terutama passwordnya. Ya, nah, teman-teman bisa melakukannya dengan mengklik paling kanan atas ya, profil dari adminnya, kemudian klik user profile. Nah, teman-teman bisa mengupdate informasi user profile melalui menu ini ya. Teman-teman bisa tambahkan foto profil, lalu kemudian teman-teman bisa membuatkan password baru ya. Nah, jadi ini merubah password yang sebelumnya dikasih oleh admin kabupaten, teman-teman bisa mengupdate-nya melalui update password melalui menu ini ya, merubah password. Teman-teman masukkan password yang barunya, lalu konfirmasi password baru, lalu kemudian harus memasukkan password sebelumnya yang diberikan oleh admin kabupaten kota. Setelah semua terisi, silakan change password, lalu coba login lagi ya, menggunakan password baru. Tampilan dashboard-nya kurang lebih sama dengan kabupaten ya. Ada statistik informasi transaksi layanan di aplikasi ini. Ini akan tampil seiring datanya berubah seiring proses layanan yang dilakukan melalui aplikasi. Nah, kemudian hal yang harus pertama dilakukan oleh teman-teman desa adalah melakukan setting konfigurasi aplikasinya ya. Yang pertama masuk ke menu setting, masuk ke menu aplikasi ya. Di sini diisikan nama informasi ya, terkait informasi pokok ya dari desa. Nah, nama desa sudah terkunci. Nama singkatan jika ada boleh diupdate ya, nama singkatan desanya. Kemudian nama kepala desa disesuaikan ya, nama kepala desanya diupdate nanti di menu ini. Lalu alamat kantor dilengkapi, kode pos, nomor telepon ya, jika ada boleh. Lalu kemudian alamat website ya, karena nanti juga teman-teman sudah otomatis bisa memanfaatkan aplikasi website desa.id SIDKNG ya. Nah, nanti alamatnya bisa disantumkan di sini. Kemudian alamat email. Ya. Nah, ini semua akan terrelasi dengan output berkas ya di kop surat Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan di footer surat atau berkas yang diterbitkan oleh desa ya, di mana nanti nama default dari penandatangan berkas itu adalah kepala desa dan diambil datanya dari settingan aplikasi ini. Ya, ini tolong dilengkapi, disesuaikan oleh admin desa. Kemudian nomor urut berkas ya, indeks berkas. Nah, ini fungsinya untuk melanjutkan indeks berkas sebelumnya ya, sebelum menggunakan aplikasi ini. Contoh jika secara existing teman-teman di desa itu indeks suratnya ya sudah mencapai 100, maka ketika menggunakan aplikasi ini maka indeks yang harus diterbitkan itu bernomor 101 ya. Maka nomor urut berkas ini silakan disesuaikan Bapak Ibu di desa, kita bisa sesuaikan dari 101 ya. Kemudian nomor urut permohonannya pun boleh kita samakan, berarti dari 101 permohonan. Ya. Nanti ketika ada layanan yang diproses melalui aplikasi ini, maka indeksnya akan dimulai dari angka 101. Gitu ya. Jadi nomor urut berkas ini untuk melanjutkan nomor indeks sebelum penggunaan aplikasi ya. Bapak Ibu tinggal menambah atau menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, setelah setting aplikasi, maka kita lakukan setting pejabat penandatangan ya. Nah, ini setting pejabat penandatangan. Ketika diklik, maka akan tampil daftar pejabat penandatangan yang mempunyai wewenang untuk menandatangani berkas-berkas atau permohonan layanan yang diterbitkan oleh desa selain kepala desa. Ingat ya, selain kepala desa. Nah, biasanya Bapak Sekdes ya atau sekretarisnya ya yang diberi wewenang untuk menandatangani berkas ketika Bapak kepala desanya berhalangan. Ya. Nah, makanya ini penandatangan berkas ini cara menambahkannya ada tombol kanan atas, tambah data, ya. Lalu isikan nama, NIP jika ada, jabatannya, ya, dan pangkatnya ya. Jika sudah, kemudian Bapak Ibu boleh simpan, maka akan tampil data di sini. Ya. Itu jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah desa ketika mengakses aplikasi ya.
menyeting aplikasi dan menyeting pejabat penandatangannya, menambahkan pejabat penandatangan yang berwenang selain kepala desa ya. Lalu selanjutnya ada menu permohonan ya. Nah, ini adalah menu utama nih, menu utama untuk pemerintah desa ya dalam melakukan proses transaksi layanan melalui aplikasi layanan desa ya. Disinilah di mana permohonan itu dibuat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita lihat ini tampilnya sama ya. Daftar permohonan yang sudah dibuat sebelumnya akan tampil. Bapak Ibu bisa lihat kembali gitu kan. Data-datanya ya, detail permohonannya, detail berkasnya, Bapak Ibu bisa melihat kembali dengan mengklik nomor permohonan yang tampil di daftar ini ya. Ini jika tandanya warnanya biru ini berarti ini bisa di-retrieve datanya ya, atau bisa ditampilkan datanya. Caranya hanya dengan mengklik nomor suratnya ini ya, maka akan tampil data detailnya. Lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa memfilter ya permohonan yang tampil berdasarkan jenis permohonan, status, dan keyword ya, seperti tadi di kabupaten. Ini berfungsi jika ada masyarakat atau warga kita yang menginginkan mencetak kembali permohonan yang pernah dibuat ya. Jika sebelumnya pernah terdaftar atau terdata sebagai pembuat permohonan, maka Bapak Ibu hanya tinggal memperbaharui, mengklik datanya, lalu membuat permohonan barunya ya. Nanti tanggalnya akan menyesuaikan dengan proses permohonan yang dilakukan. Nah, untuk membuat permohonan dari awal, sekarang kita masuk ke proses pembuatan penerbitan berkas ya, permohonan yang dimohon oleh masyarakat. Di ujung kanan atas ini ada tombol warna merah buat permohonan baru. Nah, ketika diklik buat permohonan baru, maka kita akan tampil di tahapan pertama, yaitu melakukan entry data pemohon. Di aplikasi ini ada dua cara untuk mengentry data pemohon ya. Yang pertama adalah entry NIK pemohon ya. Kemudian ini catatan jika nanti ke depannya aplikasi ini sudah terintegrasi dengan data NIK pendudukan ya. Ini ketika terintegrasi maka teman-teman hanya tinggal mengentrikan NIK-nya, maka klik tombol validasi, lalu sistem akan mengecek berkomunikasi dengan data pendudukan Dukcapil untuk memverifikasi NIK pemohonnya ya, dan menampilkan datanya. Nah, saat ini masih belum terkoneksi dengan data kependudukan ya, tapi ini juga bisa nanti melihat atau meretrieve data ke data-data yang sudah dibuat sebelumnya oleh aplikasi layanan desa ya. Contoh misalkan jika nanti Bapak Ibu seiring perjalanan penggunaan aplikasi sudah banyak data pemohon, maka data pemohon ini sudah bisa dipanggil melalui NIK-nya ya, melalui validasi NIK untuk mengentry data permohonan. Suaranya hilang. Halo? Oh, sorry, hilang ya, sorry. Oke, ya saya ulang ya. Jadi dalam tahapan pembuatan permohonan, yang tahap pertama adalah entry data pemohon. Entry data pemohon di aplikasi ada dua cara, melalui validasi NIK dan melalui entry manual ya. Untuk validasi NIK ada dua opsi juga. Yang pertama dia merefer datanya NIK dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil ya. Itu catatannya jika sudah terintegrasi. Jika belum terintegrasi, maka aplikasi akan merefer ke database aplikasi ya, berdasarkan permohonan yang sudah diproses sebelumnya. Ya, seperti saya contohkan, ini kita ambil salah satu data pemohon sebelumnya yang sudah diproses melalui aplikasi ini. Kita masukkan NIK-nya, ketika divalidasi, sistem ngecek ke modul integrasi SIAK-nya belum aktif, maka dia akan melihat ke database aplikasi. Nah, database aplikasi ini tercatat NIK ini sudah pernah melakukan permohonan ya melalui aplikasi ini, maka datanya akan otomatis tampil ya. Itu jika entry data pemohon melalui validasi NIK. Nah, bagaimana jika memang
data pemohon itu belum ada diproses di aplikasi layanan desa, data pemohonnya belum tercatat, dan aplikasi pun belum terintegrasi dengan data Dukcapil, maka opsi selanjutnya adalah melakukan entry secara manual ya. Nah, Bapak Ibu boleh nanti masukkan data pemohon secara manual. Nah, setelah ini semua selesai terisi, maka pilih jenis permohonannya ya. Saat entry data pemohon sudah terisi, maka tentukan jenis permohonannya ya. Kita ambil contoh salah satu misalkan keterangan domisili ya. Nah, jika sudah ditentukan jenis permohonannya, maka klik tombol selanjutnya untuk melakukan proses selanjutnya ya. Proses selanjutnya yaitu tahap kedua setelah entry data pemohon adalah entry tujuan permohonan ya. Berarti entry data permohonannya. Tadi yang pertama kita entry data pemohon, lalu tahapan kedua adalah entry data permohonannya ya. Nah, ini bisa lihat data pemohonnya sudah tampil sesuai dengan entryan data pemohon di awal tadi. Kemudian kita bisa lengkapi ya data pemohon dengan nomor telepon. Ya, nomor telepon ini penting ya jika nanti sewaktu-waktu kita bisa mendata pemohon di desa atau kelurahan kita ya, memberikan informasi melalui nomor WA atau nomor telepon yang diinputkan di aplikasi. Kemudian alamat email juga untuk memberikan notifikasi nanti jika memang portal layanan mandiri dari aplikasi ini sudah diimplementasi, maka segala status permohonan akan diinformasikan baik itu melalui nomor telepon ataupun melalui nomor emailnya ya. Lalu selanjutnya kita inputkan keperluan atau tujuan pemohonnya. Keperluan atau tujuan permohonannya. Ya. Kita masukkan misalkan digunakan sebagaimana mestinya. Ini perlu diisi ya tujuan permohonannya ya. Keterangan lainnya jika ada boleh diisikan, jika tidak boleh dikosongkan. Lalu kemudian kita inputkan nomor pengantar RT RW ya. Kita bisa inputkan nomor pengantar RT RW jika pemohon tersebut membawa surat pengantar dari RT RW. Jadi Bapak Ibu nanti di desa cukup menginputkan nomornya saja ya. Nanti arsip fisiknya bisa diberkaskan ya secara manual, tapi nomornya sudah diinputkan. Nah, lalu setelah nomor RT RW diinputkan jika ada, maka kalau di keterangan domisili ini ada form keterangan domisili ya. Ini ada dua opsi. Alamatnya sesuai domisili yang saat ini atau tidak ya. Jika alamat domisili sesuai KTP maka dicentang alamat domisili sesuai KTP-nya, maka ini artinya domisili si pemohon itu alamatnya sama dengan yang tercantum di alamat KTP pemohon. Jika tidak, maka jangan dicentang dan inputkan alamat domisilinya yang tidak sesuai KTP ya, jika tidak. Jadi kita anggap alamatnya pemohon ini sesuai dengan KTP. Lalu kemudian ada domisili, alamat domisilinya ya, sejak tahun berapa beliau si pemohon ini berdomisili. Nah, semua diisi. Ketika dirasa semua sudah cukup ya datanya, silakan disimpan prosesnya. Ya. Ketika disimpan prosesnya, maka nanti aplikasi akan mengarahkan ke tahapan selanjutnya ya. Tahapan selanjutnya yaitu proses penerbitan berkas ya. Nah, ini tampil ya data permohonannya ya. Ini kita bisa verifikasi dulu ya sebelum kita lanjutkan untuk mensubmit permohonan atau memproses permohonannya menjadi berkas. Kita bisa cek ulang ya apakah sudah betul. Jika belum ya Bapak Ibu bisa mengeditnya kembali jika ditemukan ada kesalahan penulisan ataupun apapun kesalahannya. Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan ulang dengan mengklik tombol edit permohonan kembali ya, sebelah kiri nih, di samping di tengah-tengah ya, di antara form dan side menu ada menu juga ini, menu permohonannya. Ini boleh mengedit kembali jika dirasa ada kesalahan dalam pengisian form permohonannya ya. Nah, tinggal klik, maka nanti aplikasi akan mengarahkan kembali ke entryan data permohonan sebelumnya ya,
Kemudian ada hapus data jika dirasa permohonan ini tidak akan diteruskan. Sorry. Ya, edit permohonan. Jika dirasa pemohon membatalkan permohonannya, maka Bapak Ibu bisa menghapusnya ya dengan mengklik tombol hapus data. Oke. Jika sudah, maka jika dirasa sudah cukup semuanya dan proses akan dilanjutkan, maka tinggal Bapak Ibu melakukan submit permohonan ya. Ini saya menggunakan pinjam user ya dari salah satu desa, karena ini production, maka saya tidak bisa melakukan prosesnya ya. Nah, kita lihat nanti hasilnya di permohonan yang sudah sebelumnya dibuat ya. Untuk kita bisa lihat preview permohonannya. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi diskusi nanti saya kasih waktu ya, setelah pemaparan seluruh proses aplikasi sudah selesai, nanti kita buka sesi diskusi ya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Ini ada kendala jaringan di kami, mohon ditunggu. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu ya, kami sedang koordinasi terkait akses ke aplikasi. Ini saya sampaikan ada beberapa fitur ya atau aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah desa. Di antaranya selain layanan desa tadi ada website desa yang nanti kita akan sama-sama juga sosialisasikan. Lalu ada Dasawisma ya untuk TPPKK di tingkat pusat sampai ke tingkat desa, dan juga ada bank sampah ya untuk komunitas penggiat
penanganan sampah berbasis rumah tangga melalui bank sampah. Nah, ini semua aplikasi yang sudah tersedia ya, siap dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua di pemerintah desa. Pak Roni, bagaimana? Sudah oke? Oke, siap. Kita masuk lagi ke aplikasi ya. Mohon izin. Ya. Nanti setelah ini. Ya, jadi itu buat permohonan baru ya. Nah, ini kita bisa setelah tersubmit ya. Nanti Bapak Ibu sebelum setelah tersubmit proses permohonannya, maka akan tampil slide selanjutnya atau layar selanjutnya. Disinilah nanti proses penentuan penandatangan berkas dan proses pencetakan atau penerbitan berkas dilakukan ya. Nah, kita bisa lihat setelah proses itu dibuat, maka kita bisa preview berkasnya ya. Kita preview berkasnya dengan mengklik menu di pilihan menu ya, di bawah data permohonan ini ada surat keterangan berkas ya. Kita bisa preview ya. Nah, ini adalah output dari berkasnya. Nanti Bapak Ibu kita lihat ada kop surat ya. Nah, kop surat ini nanti terrelasi dengan data settingan aplikasi di awal tadi ya, di mana ada alamat website, alamat email ya, yang Bapak inputkan di settingan aplikasi di awal, ini akan muncul di kop surat. Kemudian ini tadi adalah footernya ya, di mana ada penandatangan berkas selain kepala desa yang sudah dimasukkan, yaitu atas nama sekretaris desa ya. Nah, jika ingin menerbitkannya nanti Bapak Ibu bisa mendownload PDF-nya atau bisa mencetak berkasnya ya. Bisa mencetak berkasnya, tinggal Bapak Ibu tentukan download PDF atau mencetak berkas ya. Kemudian sebelum mencetak, tolong pastikan lihat kondisinya dahulu ya. Kita tentukan dulu penandatangan berkasnya ya. Jika kepala desa ada, maka kita tentukan penandatangannya adalah kepala desa. Tapi jika kepala desa tidak ada, nah kita bisa memilih penandatangan berkasnya ya sesuai dengan settingan di penandatangan berkas ya. Nah, kita lihat edit penandatangan berkas ini sudah atas nama sekretaris desa ya. Jika ingin mengembalikan lagi ke kepala desa, maka tinggal menghapusnya ya, pejabat yang dipilih untuk penandatangan, lalu kita simpan. Maka nanti berkas yang ditampilkan secara default akan kembali ditandatangani oleh kepala desa.